sudah siap beribadah hari ini ya, Kak? Siap dong, Kak. Nah, hari ini ditemani oleh saya, Kak Yosefin, lalu ada Kak Maria. dan di musik situ ada siapa kamarnya? Ada Kak, siapa namanya Kak? Kak Margaret. Kak Margaret. Kak Margaret. Ya, 1 minggu sudah berlalu dan sebelumnya kita ucapkan selamat ya Kak Maria ya buat teman-teman kita yang sudah lulus dari kelas 6, dari SMP ya. Mudah-mudahan dapat sekolah yang baik ya Kak ya. Amin. Ya, kita akan mulai ibadah kita hari ini. Teman-teman, kita akan buka dengan menyanyikan lagu pujian kita. Kita menyanyi apa nih Kak? Bapak engkau sungguh baik. Oke, ya siapkan hati kita ya. Bapak engkau baik. Teman-teman semua, mari lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, kami sudah berkumpul di tempat ini ya Bapa. Kami juga sudah berkumpul di rumah kami masing-masing untuk melakukan ibadah online ini ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami dimanapun kami menyaksikan ibadah online ini ya Bapa. Engkau memberkati orang tua kami yang menemani kami saat ibadah ya Bapa. Sebentar kami akan memulai ibadah ini ya Bapa. Pimpin dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, Kak Maria. Ya Kak. Kalau kita melihat ya, mungkin saat ini suasana yang katanya COVID lagi meledak lagi ya Kak ya. Iya nih Kak. Tetapi sesungguhnya Kak, dari pandemi itu kita bisa merasakan berkat Tuhan yang terus mengalir sama kita ya Kak ya. Iya Kak. Karena apa? Kita masih tetap diberi kesehatan loh Kak. Iya, kita masih tetap diberi kesehatan, kekuatan, jasmani Yes. dan rohani ya Kak. Yes, amin. Makanya kita mau nyanyikan pujian kita, Sungai Sukacitamu. Sudah siap Kak? Siap dong Kak. Boleh berdiri teman-teman, kakak adik semua yang ada di rumah. Yuk, kita nyanyikan Sungai Sukacitamu. Sungai sukacita
sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. sekali lagi katakan, sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Ya, amin. Memang benar hanya Tuhan yang bisa membuat sukacita kita selalu tetap ada ya Kak ya. Iya, Kak. Oke. Sekarang kita sudah siap untuk sambut firman Tuhan ya Kak Maria. Iya, Kak. Kita mau siapkan hati kita ya kakak adik teman-teman semua. Boleh ambil posisi duduk lagi. Siapkan hati kita, pikiran kita semuanya. Kita mau angkat pujian penyembahan kita. Penuhkanlah bejanaku. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu. Ku rasakan indah hadiratmu.
Akhirnya kita ketemu lagi anaknya. Iya. Tadi kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan sangat luar biasa, bersuka. Itu karena Tuhan Yesus bersuka di dalam kita, ya nak ya. Tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Semua harus dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, tutup mata, lipat tangan, semua kita berdoa kepada Tuhan. Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur buat kasih anugerah yang begitu besar Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di saat kami Tuhan beribadah hari ini, Tuhan kami percaya Roh Kudus memenuhi hati kami Tuhan. Terima kasih bila tiba saatnya Tuhan kami akan merenungkan ataupun mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kuasai hati kami, pikiran kami, begitu juga perasaan kami, agar firman Tuhan tertanam di hati kami, sehingga kami Tuhan dapat mengerti, dapat melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga Tuhan Yesus setiap firman yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu ini, biarlah Roh Kudus-Mu yang berkata-kata Bapa. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, Bapa kami dan Juru Selamat kami. Kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Anak-anak yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang kita ambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10 ya anak-anakku ya. Ya. Judul firman di sini, Petrus menyembuhkan orang yang lumpuh. Di ayat 1 firman Tuhan katakan, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke bait Allah. Di ayat 3 firman Tuhan katakan, ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Di ayat 6, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Di ayat 7, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Di ayat 8, ia meloncat berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Tuhan. Seluruh rakyat itu melihat berjalan sambil memuji Allah. Di ayat 10, lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasa duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Sungguh luar biasa anak-anakku firman Tuhan ya. Iya, bila judul firman di sini Petrus menyembuhkan orang lumpuh, ibu buat judul firman untuk kita hari ini, kuasa Tuhan Yesus kekal sampai selama-lamanya. Anak-anak yang terkasih, di ayat 1 firman Tuhan mengatakan kepada kita, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di zaman dulu itu tidak sekali seminggu beribadah, setiap hari mereka beribadah kepada Tuhan. Kalau sekarang sekali seminggu ke gereja itu sudah sudah di zaman kita ini. Kalau di zaman dulu setiap hari. Nah, pada suatu hari katanya, pada suatu hari menjelang sore,
waktu sembahyang yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Petrus ini adalah muridnya Tuhan Yesus. Petrus ini dan Yohanes ini muridnya Tuhan Yesus. Ya. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung tiap-tiap hari. Orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ada seorang yang lumpuh dari lahir. Ya. Ada seorang yang lumpuh dari lahir. Dia setiap hari akan diangkat ke depan mesbah bait Allah itu. Ya. Kenapa dia bisa diangkat ke situ? Karena dia lumpuh, karena dia tidak bisa berjalan. Ya. Nah, kita bersyukur anak-anakku yang terkasih. Kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita sempurna. Ya. Makanya Ibu buat tadi judul firman ini bahwa kuasa Tuhan Yesus itu dahulu, sekarang, sampai selamanya tidak pernah berubah. Ya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan menciptakan kita sempurna. Dia memberikan tangan yang sempurna. Tuhan memberikan kaki yang sempurna. Tapi yang pengemis itu dia sudah lumpuh. Dari lahirnya dia sudah lumpuh, anak-anak ya. Nah, di ayat 3 dia katakan ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Kenapa orang lumpuh ini duduk di depan mesbah doa? Dia mau meminta belas kasihan orang. Ya. Dia mau meminta belas kasihan orang. Sehingga kalau ada dia mendapatkan sesuatu, dia mendapatkan uang untuk bisa dia makan, untuk bisa umpamanya untuk bisa dia beli pakaian. Tapi orang yang lumpuh ini tidak neko-neko, anakku. Berbeda dengan zaman sekarang, orang lumpuh di pasar banyak yang bohong. Tapi kalau orang lumpuh yang satu ini, dia benar-benar tidak ada kebohongan di hidupnya. Ya. Kenapa orang-orang mau menuntun dia ke rumah Tuhan itu setiap hari? Karena orang berbelas kasihan kepada dia. Karena tidak ada kebohongan di dalam hidupnya. Ya. Coba kalau kita lihat zaman sekarang di pasar, kadang-kadang orang itu bikin pincang. Tahu-tahu dia sempurna. Kenapa begitu? Karena dia malas. Tapi kalau si pengemis yang pada saat itu dia tidak berbohong, dia adalah anak yang benar-benar dari lahir dia sudah lumpuh, ya anak-anak ya. Nah, ketika orang itu melihat, katanya, ketika si pengemis itu melihat Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Bagaimana cara dia meminta sedekah kepada Petrus? Mungkin dia melihat Petrus dan Yohanes ada perbedaan dengan orang-orang yang biasa memberikan uang kepada dia. Ya, sehingga dia berkata, berikan aku sedekah, kata si pengemis itu kepada si Petrus. Di ayat 4 mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami, kata si Petrus kepada si pengemis ini. Lihatlah kepada kami. Lalu si pengemis itu melihat dengan penuh pengharapan, dia melihat kepada Petrus dan Yohanes. Bahwa Petrus dan Yohanes dia berharap akan memberikan yang lebih lagi daripada yang diberikan oleh orang-orang. Dia berharap mungkinnya dia akan diberikan uang sekepok kalian. Tapi untuk kesembuhan dia tidak berpikir ke situ.
Dia tidak berpikir untuk kesembuhan dan mujizat Tuhan akan dinyatakan di dalam hidupnya. Nah, di ayat 5, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Si pengemis sangat berharap bahwa dia akan mendapat sesuatu yang lebih berharga daripada orang yang biasa memberikan uang kepadanya. Di ayat 6, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada pada kami, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Luar biasa kuasa Tuhan. Adakah di dalam hati kita bertanya pada saat itu, kuasa Tuhan Yesus itu ada enggak sama kami sekarang? Ada. Ada anak-anakku, ada. Siapa yang pernah sakit di sini? Ya, semua kita pernah sakit. Kita sembuh, siapa yang menyembuhkan? Kuasa Tuhan Yesus. Ya. Jadi kuasa Tuhan Yesus itu sampai selamanya tidak pernah berubah, anak-anakku. Kita harus belajar bahwa Tuhan Yesus yang lebih berkuasa di dalam hidup kita. Ya, iya. Jadi kalau ada di antara kalian anak-anakku yang mengatakan ada enggak kuasa Tuhan Yesus itu sama kami? Ada. Tanpa kuasa Tuhan kita tidak bisa seperti ini, anakku. Ya. Makanya kita harus setia dan taat untuk memuji dan menyembah Tuhan. Di ayat 7, sesudah Petrus mengatakan demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Di ayat 7 firman Tuhan katakan, lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kakinya. Woi, luar biasa kuasa Tuhan. Luar biasa kuasa Tuhan. Di sini kalian bisa belajar orang yang lumpuh bisa disembuhkan oleh Tuhan. Mungkin kita berpikir di mana Tuhan Yesus? Dia ada di hati kita. Tuhan itu ada di hati kita, ya. Jadi kita harus percaya, sayangku. Mungkin kalian ya, kehidupan di masa kehidupan kalian begini, kalian masih dibilang anak-anak, tunas remaja-remaja. Nah, yang masalah di dalam kehidupan kalian itu hanya pelajaran. Tidaklah masalah di dalam kehidupan kalian untuk mencari nafkah, tidak. Yang masalah di dalam kehidupan kalian itu hanya pelajaran dan pergaulan. Ya, itu yang masalah di dalam kehidupan kalian. Nah, kalau masalah kalian di dalam pelajari, lakukan apa yang menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan tadi katakan, kuasaku sampai selamanya tidak pernah berubah. Tuhan itu selalu ada di hati kita. Jangan kita sudah tahu ada Tuhan Yesus di hati kita, tapi berdoa pun gak pernah. Coba sama orang tua kita begitu. Tidak pernah melakukan apa yang disuruh orang tua. Apakah orang tua kita masih memberikan sesuatu yang kita minta? Kalau tidak pernah melakukan apa yang diperkatakan orang tua, mungkin orang tua juga berpikir, orang tua menghajar anak-anaknya dengan cara, biarkan gak usah aku kasih lagi, aku kasih dulu, biar dia tahu gitu. Nah, seperti itu. Jadi kita harus taat dan setia untuk memuji, menyembah Tuhan. Kalian sudah bisa berdoa, kalian jago-jago berdoa. Dari batita kalian sudah diajarkan berdoa kepada Tuhan. Ya, terlebih remaja sekarang. Cara pandangan kalian sudah berbeda dengan anak-anak yang, makanya ibu guru tidak pernah henti-hentinya untuk memesankan kepada kalian, andalkan Tuhan di dalam kehidupan kalian. Ya, anak-anakku, ibu guru sangat yakin dan percaya
anak-anak yang luar biasa jemaat GPPK CBN. Nah, karena begitu gembiranya si pengemis ini, karena begitu gembiranya dia, di ayat 8 mengatakan ia meloncat, berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Tuhan. Seumur hidup dia tidak ada di dalam hatinya, di dalam pikirannya akan mujizat Tuhan terjadi di dalam hidupnya. Dia mungkin berpikir, udah begini nasibku, ya, tapi apa kata Tuhan? Karena tidak ada kecurangan di dalam kehidupan si pengemis ininya, tidak ada kebohongan. Dia dengan sungguh-sungguh meminta sedekah, meminta belas kasihan orang, dengan bersukacita dia, karena kuasa Tuhan Yesus itu dapat menyembuhkan, memulihkan kakinya sehingga dia dapat berjalan mengikuti Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Luar biasa Tuhan Yesus kan? Nah, kita juga pernah merasakan akan hal yang seperti itu. Ya, kalau kita sakit, orang tua kita duduk di samping kita dengan menangis, dia berdoa kepada Tuhan, sembuhkan anak saya Tuhan, sembuhkan anak saya. Nah, itu ada kuasa Tuhan yang mengalir sehingga kita sembuh. Ya, jadi anak-anak yang terkasih, ibu guru percaya kalian luar biasa. Di ayat 9, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Tuhan. Mulia nama Tuhan. Dengan cara yang seperti itu, banyak jiwa, banyak orang yang mengenal Tuhan Yesus. Ya, karena kuasa yang sudah Tuhan nyatakan lewat dari Petrus dan Yohanes. Siapa yang melihat, mereka percaya Tuhan Yesus itu Allah yang kuasa, sehingga mereka mengenal dia sebagai orang yang biasa. Orang banyak mengenal si pengemis ini sebagai orang yang biasa, orang yang duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi kepadanya. Banyak mujizat Tuhan, banyak kuasa Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi karena kesibukan yang di dunia ini, sehingga kita tidak menyadari kuasa Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Jadi terlebih anak-anakku ya, terlebih COVID-19 ini belum berlalu, tapi kita percaya, harus kita percaya, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Firman Tuhan katakan, semuanya itu akan berlalu, karena Tuhan Yesus itu ialah Allah kita. Jangan takut, jangan terlalu takut, cuman turuti apa yang dikatakan orang tua dari rumah. Dibilang pemakai masker, pakai, cuci tangan, cucilah tangan, menjaga supaya tidak ada yang kena. Ya, kalaupun kita belum kena, tidak pernah kena, kita bersyukur kepada Tuhan. Itu semua karena perlindungan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita ya anak-anakku ya. Ya, firman Tuhan cukup sampai di sini sayangku. Ibu guru sangat yakin dan percaya, sedikit berbanyak aku percaya kalian mendengarkan dengan taat ya, dengan setia dan dengan perhatian yang sangat khusus. Seperti biasa kita akan memberikan, guru-guru memberikan kuis. Nah, bagi kalian anak-anakku, memang kuis ini gampang untuk mengisinya ya, gampang sekali untuk mengisinya, tapi mintalah kuasa Roh Kudus supaya Roh Kudus yang menjamah hati kalian, lebih dari pengetahuan kalian, biar Roh Kudus yang memberikan hikmat sama kalian, kepintaran sama kalian untuk dapat mengisi dengan tepat dan jelas. Di nomor 1,
apakah yang dikerjakan oleh orang lumpuh setiap hari? Ya. Nomor 2, bagaimana Petrus menyatakan kuasa Tuhan dalam diri si pengemis? Nomor 3, apakah mujizat itu bisa terjadi kepada kita? Dijawab dan berdoa dulu kepada Tuhan ya. Ya, bagi yang sudah menjawab, mengisi absen, kirim ke nomor yang di bawah ya sayang ya. Ya, sampai di sini dulu firman Tuhan, sampai berjumpa lagi. Tuhan memberkati. Amin. Ya, kakak adik, teman-teman semua, tadi kita sudah dengarkan firman kita ya, Kak Maria tadi tentang Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Iya, ya, Kak, Kak, ya? benar. Itu dia dapat menyembuhkan karena apa tadi ya, Kak Maria? Karena mujizat Tuhan, Kak. Aduh, luar biasa kuasa Tuhan ya. Iya, luar Oke. biasa. Amin. Jadi setiap dari kita sebenarnya punya kuasa dari Tuhan ya, Kak Maria. Punya dong, Kak. Oh, oke deh. Ya, kalau begitu teman-teman, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Ya, jangan lupa dijawab ya pertanyaan yang tadi ya, di absen dulu lalu dijawab pertanyaannya ya. Kita mau tutup ibadah kita hari ini, kita angkat pujian terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita tundukkan kepala kita akan berdoa. Benar Tuhan, segala puji syukur kami panjatkan hanya kehadirat-Mu, karena Engkau saja yang layak menerima pujian, hormat, syukur kami. Kami sudah menaikkan suara kami tadi sejenak Tuhan, kiranya Kau berkenan menerimanya. Kami juga sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh hidup di dalam hati kami dan menjadi rema dalam setiap langkah kami. Sebentar kami juga akan melanjutkan kegiatan kami sepanjang hari ini Tuhan, dan hari-hari ke depan ke dalam kuat kuasa tangan-Mu kami berserah. Kami serahkan gereja kami Bapa, gembala sidang kami, diaken, pengerja semua, kakak-kakak, pengajar sekolah minggu. Kiranya Engkau yang selalu berserta dengan mereka, Engkau yang melindungi, Engkau yang beri kesehatan buat mereka di dalam mereka menjalankan keseharian tugasnya. Tuhan juga berkati orang tua kami, Tuhan juga berkati teman-teman kami. Mungkin di antara mereka ada yang sedang sakit pada hari ini Bapak. Kami mau berdoa untuk mereka, kiranya kesembuhan dan pemulihan sudah mereka terima di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Ajar kami untuk taat Bapak, ajar kami untuk selalu dengar-dengaran, karena kami ingin menjadi anak